kemana untuk mengerti tentang coronary coronary artery disease ini. Cuman kita akan bahas dari basicnya dulu ya, anatomi dan fisiologinya. Jadi coronary artery circulation, coronary artery adalah arteri yang ngasih makan jantung isinya, yang ngasih makan, yang bawa oksigen ke jantung, ke otot-otot jantung. Anatomi arteri, kita tahu bahwa arteri itu ada 3 lapisan, yang paling luar namanya adventitia, yang di tengah ada media, media ini isinya sel otot polos, dan yang paling dalam namanya intima, dia yang paling tipis. Karena dari anatomi sendiri, dia itu ada pipa yang jalan di atas otot miokardium, namanya epikardial artery. Nah, epikardial artery ini dia akan memberikan cabang-cabang banyak yang masuk ke otot-otot untuk memberikan makan. Namanya intramural artery. Nah, coronary artery ini seperti kita tahu, seperti sirkulasi yang lainnya. Jadi arteri itu dari dia yang besar epikardial, terus makin ke distal lagi makin kecil namanya prearterial, ke bawah lagi makin bisa lagi namanya arterial sampai dia sistem papillaris. Dan masing-masing ukuran ini dia sensitif terhadap stimuli yang berbeda. Jadi contohnya kalau small arteries dia akan flow sensitif, intermediate arterioles dia pressure sensitif, kalau small arterioles dia metabolic sensitif. Kalau epikardial arteri yang kita lihat itu termasuk yang macro circulation, jadi pembuluh darah yang besar yang kelihatan mata. Tapi sebenarnya karena dia cabangnya di distal tuh banyak kecil-kecil, ada namanya micro circulation. Jadi ini saya harus sebutkan di awal karena paradigma coronary artery disease ini mulai bergeser. Jadi bukan hanya macro circulation saja yang sakit, tapi micro circulation juga bisa sakit. Nah, yang macro circulation, jadi sistem koroner kita ada 2, sistem koroner kiri dan kanan. Sistem koroner kiri, waktu dia keluar, left coronary artery, dia punya cabang pangkal namanya left main. Left main ini akan bercabang 2, jadi left anterior descending dan left circumflex, LAD atau LCX. Yang kedua, yang right coronary artery, dia cuma punya 1 aja, tapi dia juga punya cabang-cabang yang lain. Ini nice to know. Jadi coronary artery itu jalannya di atas miokardium dan dia akan mengikuti atrioventricular groove dan interventricular groove. Jadi yang circumflex LCX itu dia jalannya di AV groove, sedangkan LAD dan distal RCA dia follow IV groove. Jadi ada kayak cekungan gitu di jantung itu tempat jalannya arteri-arteri ini. Major branches-nya, jadi LAD itu punya cabang namanya diagonal and septal, LCX itu punya OM, obtus marginals, RCA juga punya cabang-cabang. Ini nice to know bagi kalian. Jadi ini gambar anatominya ya dari atlas Netter. Kalau kita lihat yang merah ini dikasih warna merah ini yang arteri. Yang ini adalah, coba kalau pointerku kelihatan nggak? Yang ini right coronary artery. Yang ini adalah left coronary artery, ini adalah left main, lalu dia akan bercabang 2 jadi LAD dan circumflex. Circumflex ini penampang dari belakang ya. Kalau ini dari anterior, ini dari belakang. Sorry, dari bawah diafragmatic aspek. Jadi ini circumflex akan melingkar di sini. Right coronary artery juga akan melingkar jalan ke bawah. Terus di koroner ini kita juga ada dominans. Dominans itu maksudnya cabang PDA dan PLA itu dari mana? Kalau right dominance, cabang yang PDA ini, yang saya lingkari ini, berasal dari right coronary artery. Ini yang paling banyak, 60-70% orang yang right dominance ini. Tapi kalau dia left dominance, PDA ini dapatnya dari circumflex, dapat dari CX. Lebih jarang lagi. Ada juga namanya codominans. Jadi kalau misalnya right dominance, PDA-nya dari RCA. Kalau left dominance, PDA-nya itu dari circumflex. Kalau codominans, sama-sama ngasih. RCA ngasih, circumflex juga ngasih. Myocardial blood supply. Kalau ditanya LAD itu ngasih makan apa sih? LAD ini pembuluh darah yang ngasih makan paling banyak. Dia ngasih makan anterior, lateral, apikal dari LV. Tapi kalau ditanya jawabnya anterior aja nggak apa-apa. Karena memang paling besar areanya. Left LAD ini ngasih anterior. Kalau circumflex, dia ngasih posterior atau lateral LV, dan papillary muscle-nya dia ngasih yang anterolateral. Sedangkan RCA dia ngasih posterior papillary muscle dan infero-posterior LV. Kenapa sih kita harus tahu? Karena sebagai kardiologis, kalau misalnya kita tahu LAD-nya buntu, jadi kita bisa
estimate kira-kira otot mana yang mati, otot bagian mana yang mati. Kalau circumflex, nah anterolateral papillary muscle ini apa sih? Jadi jantung tuh kan ada dari antara atrium dan ventricle itu kan ada katup namanya tricuspid dan mitral. Katup mitral ini punya dua papillary muscle, ada yang anterolateral, ada yang posterior papillary muscle. Nah, yang anterolateral itu dikasih dari circumflex, yang posterior papillary muscle dari mitral valve itu dapatnya dari RCA. Seperti semua sirkulasi di tubuh kita, semua arteri akan masuk ke vena. Nah, vena di jantung namanya coronary sinus. Di gambarnya, nah tadi kita ngomongin makrovaskular, sekarang kita ngomongin mikrovaskular. Kalau makrovaskular itu yang epikardial artery, tapi dia makin ke distal, dia makin kecil. Prearterioles, arterioles, sampai yang small capillaries. Dan masing-masing bagian ini dia sensitif terhadap rangsangan yang berbeda-beda. Ada yang dari sensitif dengan flow, ada yang sensitif dengan pressure, dan ada yang sensitif terhadap cardiac metabolism. Karena dari blood flow, darah itu bisa mengalir karena memang ada pressure gradient dimanapun. Sama di coronary artery juga seperti itu. Jadi ada blood flow di coronary itu karena ada pressure difference antara aorta dan capillary bed yang dipengaruhi oleh banyak hal. Terus Allah itu menciptakan koroner kita itu sedemikian sempurnanya sehingga dia punya namanya coronary autoregulation. Intinya adalah ketika orang itu mengalami penyempitan pembuluh darah, misalnya stenosis karena ada tumpukan lemak atau karena ada kapur di situ, aliran itu, coronary blood flow itu akan dapat dipertahankan dengan cara pembuluh darah itu bervasodilatasi. Namanya adalah coronary autoregulation. Jadi coronary autoregulation ini adalah kemampuan pembuluh darah kita, arteri kita, koroner kita untuk mempertahankan coronary blood flow. Kita sebut sebagai CFR, coronary flow reserve. Jadi kemampuan pembuluh darah kita untuk mempertahankan coronary blood flow itu kita sebut sebagai coronary flow reserve. Dengan cara apa? Vasodilatasi maupun vasokonstriksi. Ini autoregulation. Jadi dia the ability of the heart to maintain flow constant in the face of a change in perfusion pressure without the intervention of any other external mechanism. Jadi memang ini adalah kemampuan tubuh kita sendiri. Jadi autoregulation ini dia bervasodilatasi maupun bervasokonstriksi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita untuk mempertahankan coronary blood flow ini supaya tetap bagus. Normalnya resting coronary blood flow itu 0,7 sampai 1,0 ml per menit per gram. Dan dia bisa meningkat 4 sampai 5 kali ketika vasodilatasi. Contohnya orangnya lari, orangnya takikardi, dia bisa meningkat. Ketika dia bisa meningkat ini, kemampuan peningkatan ini kita sebut sebagai coronary flow reserve. Ini coronary circulation kita, jadi kalau misalnya tubuh kita konsumsi oksigennya meningkat, misalnya kita lagi naik tangga atau misalnya ngangkat berat, ketika konsumsi oksigennya meningkat, maka pembuluh darah kita yang paling kecil itu akan mengalami vasodilatasi. Dia mengalami vasodilatasi, terus pembuluh darah yang lebih besar lagi akan mengalami penurunan arterial pressure, sehingga netnya adalah peningkatan blood flow. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya didesain bisa bertahan gitu. Kalau misalnya kayak gini gimana? Oh harus vasodilatasi. Kayak gini gimana? Oh harus vasokonstriksi. Tujuannya adalah mempertahankan coronary blood flow. Ketika kita dipaksa untuk vasodilatasi terus sampai coronary flow reserve-nya habis, biasanya kalau misalnya stenosis di pembuluh darahnya lebih dari 85%, kita sudah nggak mampu untuk mempertahankan coronary blood flow lagi. Jadi ada batasnya juga. Kita bisa vasodilatasi untuk mempertahankan blood flow, tapi kalau misalnya stenosisnya sudah parah banget, udah lebih dari 85%, mau vasodilatasi lagi sudah nggak bisa. Jadi dia akan menurun. Terus, nah ini paradigma baru. Kalau dulu kita ngomong coronary artery disease tuh selalu dikaitkan dengan macrovascular disease, gara-gara pembuluh darahnya nyempit, gara-gara ada plak, gara-gara ada atherosclerosis. Tapi sekarang ada juga namanya microvascular disease. Di sini ada tipe 1 sampai tipe 4. Intinya adalah kalau microvascular disease berarti yang bermasalah adalah pembuluh darah yang kecil-kecil yang di distal, arteriolnya, memang dia ada plak di sini yang menyebabkan penyempitan atau vasospastik. Vasospastik itu maksudnya dia
gampang banget vasospasm, sensitif pembuluh darahnya, gampang vasospasm, vasokonstriktif, sehingga blood flow-nya berkurang. Tapi yang sekarang ada juga coronary microcirculation, jadi microvaskularnya yang ternyata disfungsi. Dia vasokonstriksinya lebay atau vasodilatasinya kurang baik. Tapi bukan di pembuluh darah besar, di pembuluh darah kecil-kecilnya. Dan tiga-tiga ini bisa overlap. Jadi satu orang tuh tidak hanya, oh dia cuma bisa vasospastik doang. Enggak, dia bisa aja aterosklerosik iya, vasospastik iya. Microvascular difungsi juga bisa iya. Jadi untuk yang kuliah pertama ini, intinya adalah kita sudah belajar dari anatomi pembuluh darah koroner, kita sudah belajar fisiologi pembuluh darah koroner, lalu sebab-sebab miokardial iskemia baik makrovaskular atau mikrovaskular. Jadi koronari arteri kita tahu bahwa dia ngasih makan otot jantung, dia ngasih darah yang tinggi oksigen ke otot jantung. Terus secara anatomi kita ada dua sistem, left coronary artery dan right coronary artery. Yang left coronary artery dia bercabang jadi LAD dan LCX. Terus dominansinya ada right dominant, ada left dominant, dan ada codominans. Terus coronary artery ini beda sama sorry, miokardium itu dapat makan dari pembuluh darah koroner itu ketika diastol. Beda sama otot di tubuh kita yang lain. Misalnya otot hamstring. Hamstring itu kalau misalnya dapat makan waktu apa ya? Waktu sistol. Waktu sistol kan jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga darah yang kayak akan oksigen bisa nyampe tuh ke perifer-perifer. Tapi beda dengan coronary artery. Coronary artery itu malah dia dapat makan dari fase diastol, ini yang berbeda. Terus, coronary blood flow, semua yang flow itu selalu bergantung sama pressure difference, bergantung sama gradient pressure. Jadi dia bisa bisa ngalir karena ada perbedaan tekanan dari aorta dan capillary bed yang masing-masing ukurannya dari epikardial, prearterial, arterial, semua itu dipengaruhi oleh hal-hal yang berbeda-beda tergantung ukuran dari pembuluh darahnya. Dan coronary kita itu bisa memaintain blood flow karena kita punya sistem namanya autoregulasi. Jadi dia bisa bervasodilatasi, vasokonstriksi tergantung kebutuhan untuk menjaga blood flow kita tetap baik. Ada 4 tipe dari coronary microvascular disease. Tadi ada di tabel yang nanti dibaca lagi. Dan pasien-pasien ini, walaupun dia tidak punya stenosis, dia tidak punya epicardial artery disease, kalau dia punya chest pain karena gara-gara microvascular angina, ya tetap kita harus berikan terapi dan kita harus kontrol risk factors-nya. Oke, udah selesai slide yang pertama. Kira-kira paham nggak? Sorry, cepet karena masih ada slide yang lain. Oke ya, aku rasa bukan hal yang sulit lah kalau yang ini. Jadi dia benar-benar basic anatomi dan fisiologi. Yang penting ngerti tujuannya arteri koroner kita apa, ngerti kenapa dia bisa ngasih makan, ngerti apa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Oke, kita lanjut ya. Yang slide kedua, nah ini lebih ke penyakitnya. Sorry, mana slide-nya? Udah kelihatan belum ya? Ampun dokter, Ya, namun belum full screen dokter. Ya, ini sudah? ampun dokter. Ampun. Oke. Tadi kita belajar tentang coronary artery system, anatominya, fisiologinya. Sekarang kita masuk ke proses sakitnya dia, patofisiologinya dia. Uh, yang akan kita bahas banyak adalah aterosklerosis dan myocardial iskemia. Jadi, um, aterosklerosis atau penyempitan nih pembuluh darah ini. Jadi, yang bulat ini saja nih pembuluh darah kita. Yang kuning ini adalah tumpukan entah plak, entah lemak, entah kapur yang dia menyebabkan penyempitan lumen dari pembuluh darah kita. Biasanya orang-orang yang seperti ini di textbook kita sebutnya sebagai ischemic heart disease. Terus kalau misalnya penyempitannya ada di otak ya sebutnya cerebrovascular disease. Kalau misalnya penyempitannya di pembuluh darah kaki kita sebutnya peripheral vascular disease. Kausnya banyak banget, banyak risk factors-nya. Nanti kita akan belajar. Secara epidemiologi, ini masih tahun 2019 ya, tapi sampai tahun ini pun ischemic heart disease masih nomor 1 penyebab kematian.
Secara definisi ini dari bahasa apa ya? Bahasa Latin kayaknya. Jadi kita menyebut ateroma. Ateroma itu ada penumpukan fibrous tissue and lipid pada pembuluh darah arteri pada dindingnya. Jadi dia ada penumpukan fatty and or fibrous material in the innermost layer of artery sehingga dia menyebabkan narrowing dari lumen arteri. Ini namanya aterosklerosis ya. Beda sama arteriosklerosis. Kalau aterosklerosis dia memang penyempitan seperti ini. Tapi kalau arteriosklerosis adalah hardening, pengerasan dari arteri karena dia usianya lanjut. Apakah arteriosklerosis selalu menyebabkan penyempitan? Belum tentu. Tapi kalau aterosklerosis, iya, dia menyebabkan penyempitan. Risk factors-nya apa? Di sini ada yang modifiable sama non-modifiable. Non-modifiable tentu saja sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Contohnya umur, gender, atau genetik. Sedangkan yang modifiable ada dislipidemi, merokok, hipertensi, diabetes, dan lack of physical activity. Ini sel kita ya, ada endothelial cell yang menyusul intima, dan yang smooth muscle cell ini menyusun media. Normalnya endothelial cell ini dia bertugas, dia impermeable, nggak bisa dilewati, anti-inflammatory. Tapi ketika dia activated, contohnya pasien-pasien diabetes, pasien-pasien yang nggak pernah olahraga, oxidative stressnya tinggi, endothelial cell-nya akan teraktivasi sehingga permeable. Jadi kolesterol bisa masuk, inflammatory sitokinnya meningkat, sama dengan smooth muscle cell. Kalau smooth muscle-nya activated, dia akan menghasilkan sitokin inflamasi. Ini normalnya arterial wall, kita sudah belajar tadi ada 3 lapisan, yang paling dalam adalah intima, disusun oleh endothelial cell, lalu media smooth muscle cell, dan adventitia. Ini evolution dari atherosclerotic plaque. Kita belajar dari nomor 1 dulu ya. Yang kuning ini adalah LDL. Ketika orang itu LDL-nya tinggi dan dalam jangka waktu lama, berarti kan LDL ini muter terus di sirkulasi kita. Suatu saat, ketika si endotel ini teraktivasi, LDL ini bisa masuk ke intima kita. Bisa masuk ke intima, terus yang hijau-hijau ini adalah oxidative stress, sitokin. Akhirnya si LDL ini akan teroksidasi. Kuningnya jadi warnanya gelap, kuning gelap. Ini adalah LDL yang teroksidasi. LDL yang teroksidasi ini dia akan menghasilkan makin banyak sitokin kan di sini akhirnya muncullah reseptor cell adhesion molecule. Reseptor ini akan menangkap monosit yang harusnya jadi ini tuh lumen pembuluh darah. Ada monosit, red blood cell dia di sini semua. Tapi gara-gara ada cell adhesion molecules, monositnya tuh jadi nempel di dinding pembuluh darah. Nempel, akhirnya dia masuk nih. Kalau sudah masuk namanya bukan monosit lagi, dia jadi makrofag. Nah, makrofag ini di dalam kena sitokin segala macam, akhirnya dia menghasilkan scavenger receptor. Scavenger receptor ini dia adalah reseptor yang akan makan LDL. Jadi pintu masuknya LDL dia akan makan nih. Si makrofag makan LDL akan menjadi foam cell. Foam cell ini dia akan menarik smooth muscle cell karena ada sitokin-sitokin juga di sini. Smooth muscle cell yang tadinya ada di media, dia akan masuk ke intima. Akhirnya dia berkumpul jadi satu, jadi foam cell, jadi gede-gede-gede, akhirnya lumennya mengalami stenosis. Jadi, kenapa sih orang, kalau dokter jantung tuh kenapa sih kok LDL pasien harus rendah? Karena ini, kalau LDL-nya dibiarkan tinggi, dia akan makin menyebabkan stenosis. Ini normalnya, terus di ada fatty streak, ada foam cell tadi, makrofag yang makan LDL, makin banyak, akhirnya dia bikin kayak gini, stenosis. Dia makin tebel nih di sini. Tapi dia masih terlindungi oleh fibrous cap. Kalau fibrous cap-nya bagus, dia mungkin cuma menyempit aja. Tapi kalau fibrous cap-nya tipis atau dia robek, maka si foam cell ini akan terekspos oleh aliran darah yang banyak red blood cell, banyak platelet, akhirnya timbul trombus. Akhirnya orangnya ACS. Ini fatty streak ini juga sama, ini mengulang lagi. Jadi intima dan media, intima kalau tadi ada makrofag makan LDL, dia jadi foamy histiocytes. Terus kalau sudah ada smooth muscle cell masuk ke sini, jadi dia udah jadi fibrous plaque, ada fibrous cap-nya. Terus ketika dia fibrous cap-nya tipis atau dia robek, akhirnya timbul ulcer. Nah,
Ulcer ini dia akan menyebabkan adanya kaskade koagulasi. Dia akan narik red blood cell, narik platelet, akhirnya terbentuk trombus di sini. Ini sama ya fatty streak. Kalau misalnya dia cuma LDL makrofag doang, tapi kalau udah ada smooth muscle cell, dia makin tebel, akhirnya lumennya mengalami stenosis. Terus kalau misalnya plaque disruption, misalnya dia robek, fibroscope-nya tipis, dia akan menyebabkan trombus. Ini gambarnya. Ini juga sama, ini gambar yang lain ya, tapi ini yang sama. Jadi kalau fatty streak formation, dia cuman lipid sama makrofag doang. Terus kalau lama-lama dia narik smooth muscle cell masuk ke intima, dia makin tebel di sini, ada fibroscape di sini. Suatu saat ketika ada robekan di sini, fibroscape-nya tipis, robek. Nah, yang dia terekspos sama pembuluh darah, dia akan menarik red blood cell, menarik platelet, akan mengaktifasi kaskade koagulasi, akannya menjadikan trombus. Ketika trombus, ya dia bisa full menutup pembuluh darah. Sehingga tidak ada aliran yang lewat di sini. Akhirnya miokardnya menjadi iskemik. Konsekuensinya apa? Kalau dia cuma menyempit doang, kita sebutnya iskemik. Tapi kalau dia full, total, kebuntu, kita sebutnya infarction. Ini sama. Nah, konsekuensinya orang kalau jantung itu kan si miokard itu dikasih makan sama coronary artery. Kita sudah sepakat bahwa coronary artery itu yang ngasih makan jantung. Darah kaya oksigen yang ngasih makan miokardium. Ketika dia mengalami penyempitan atau dia mengalami pembuntuan 100%, dia pasien itu pasti akan mengalami nyeri jantungnya. Kenapa? Karena nggak dapat makan. Ototnya rusak di sini. Angina, ini mau jelasin apa ya? Oh, ini angina itu sebenarnya sebabnya banyak sekali. Bisa karena obstruktif CAD, bisa karena vasospasm yang tadi kita sudah bahas, bisa karena microvascular disease juga. Intinya semua ini akan menyebabkan respon nyeri yang akan diteruskan sehingga pasien itu bisa merasa rasanya sakit, dadanya sakit. Ini kalau trombosis, trombosis itu berarti full ya, pembuluh darahnya full ketutup, occlusion, sudah bukan narrowing lagi, tapi occlusion, jadi pasiennya mengalami serangan jantung, kalau kita bilangnya ACS, STEMI. Ini yang A, kalau kalian lihat di sini pembuluh darahnya buntung di tengah-tengah, yang ada tanda panah ini. Harusnya dia ada pembuluh darah di sini, tapi dia buntung, ini terjadi trombosis di sini. Yang C juga, kalau kalian lihat, ini ada yang bagian kroa. Ini juga buntu di sini pembuluh darahnya. Ini yang menyebabkan pasien itu mengalami serangan jantung. Kalau kita sedot, kita coronary angiography, kita trombaster, kita sedot, akan kelihatan tuh ada trombusnya seperti ini. Dia yang menyebabkan serangan jantung. Ini contohnya juga yang kiri ini, pasien ini datang dengan chest pain, nyeri dada, terus kita EKG dapat ST elevasi nih 23 VF. Ini nice to know buat kalian ya. Terus kita kelakuan primary PCI, naik ke cath lab, ternyata benar, kita lihat pembuluh darahnya di sini ada yang buntung. Kelihatan ya, ketika sudah ditembus, diperbaiki, nah baru ada aliran darah. Jadi bayangkan pembuluh darah segini besar, dia buntu di atas karena ada STEMI. Ya pasti chest pain sekali pasien. Infarction, oh ini mau ngomongin vulnerable versus stable atherosclerotic plaque. Jadi penyempitan pembuluh darah kita tahu bahwa tadi gara-gara LDL, lipid core, ketambahan smooth muscle cell akhirnya dia menyebabkan narrowing. Nah, si plaque ini ada yang stable, ada yang vulnerable. Dibedakan dari apa? Dari fibroscape-nya. Fibroscape ini adalah apa ya? Pembatas antara lipid core sama lumen pembuluh darah. Kalau dia tipis, lipid rich plaque, biasanya dia vulnerable. Vulnerable itu maksudnya dia gampang sobek dan gampang terjadi ACS, gampang mengalami serangan jantung. Tapi kalau misalnya dia fibroscape-nya tebal kayak gini, lipid poor plaque, banyak smooth muscle cell-nya, biasanya dia lebih jarang untuk sobek, sehingga kita bilang dia yang stable plaque. Jadi bedanya itu. Ini diagram yang lain, ini normal arteri, early atheroma, dia sudah mulai ada tumbukan di sini. Ini yang stable plaque. Kalau kalian lihat lipidnya tipis, tapi smooth muscle cell-nya yang tebal. Yang ini yang vulnerable karena dia lipidnya banyak banget, sedangkan smooth muscle cell-nya sedikit, fibroscape-nya tipis, sehingga dia akan rentan mengalami rupture plaque, sehingga mengalami STEMI. Ada juga namanya embolism. Embolism itu dia
misalnya nih, ada ateroma di leher, ateroma di karotis leher. Terus ateromanya lepas, ucul dia, ucul sampai ke otak. Dia jalan sampai ke otak, sampai dia menyumbat pembuluh darah kecil yang ukurannya sama kayak ateroma itu. Itu kita sebut sebagai embolism. Jadi dia eh, tidak mengalami tidak mengalami rupture di karotid yang menyebabkan adanya oklus karotid, tapi dia cuman lepas aja gitu. Dia kayak cuil gitu, terus dia travels with blood flow until it occludes a distal vessel. Contohnya itu kayak karotid gitu. Ada ateroma, dia cuil lepas masuk ke otak, dia akhirnya mengalami stroke. Stroke-nya di otak, bukan gara-gara karotidnya rupture. Jadi karena ini kita ngomongin pembuluh darah, jadi tidak hanya terjadi di coronary artery disease saja, bisa dimanapun. Jadi kalau misalnya ateromanya lepas sampai otak ya dia bisa jadi stroke. Kalau misalnya ateromanya lepas sampai ke renal artery, bisa atherosclerotic renal disease. Kalau ke kaki juga bisa peripheral artery disease. Jadi karena pembuluh darah, jadi dimanapun sebenarnya bisa terjadi. Sekarang kita ngomongin coronary blood flow dan myocardial ischemia. Tadi kita udah bahas sedikit. Jadi coronary blood flow itu dia selain epicard yang pembuluh darah besar ini, tapi dia punya cabang kecil-kecil intramural, microvascular ini. Dia yang ngasih makan jantung. Nah, dia otot jantung ini dapat makan ketika fase diastole, bukan fase systole. Kapan orang itu mengalami iskemia? Jadi iskemia itu terjadi ketika myocardial oxygen supply-nya tidak bisa mengimbangi myocardial oxygen demand. Jadi kalau misalnya orang itu punya luminal stenosis, tapi selama orangnya tubuhnya masih bisa mengkompensasi dengan memberi supply yang cukup, ya dia nggak akan iskemia. Karena dia masih punya autoregulasi, dia masih bisa vasodilatasi. Tapi suatu ketika oksigen supply-nya tidak bisa mengimbangi oksigen demand, jadi dia mengalami iskemia. Kita sebutnya mismatch antara supply dan demand, apapun sebabnya. Control of coronary blood flow, em, sama tadi kita ngomongin autoregulasi lagi kayaknya ini. Jadi sistolik, diastolik. Diastoli ini adalah ketika coronary blood flow itu ada. Beda sama otot di tubuh kita yang lain. Jadi otot jantung kita dapat makan ketika diastoli. Determinasinya apa? Apa saja yang mempengaruhi coronary blood flow? Yang pertama adalah coronary perfusion pressure. Yang kedua perfusion time. Yang ketiga coronary vascular resistance. Karena orang itu dapat makan ketika diastoli, kalau orangnya terlalu takikardi. Jadi kalau diastoli itu kan fase jantung itu menerima darah, menampung darah dari atrium masuk ke ventricle. Bayangkan kalau diastolic time-nya tuh pendek, misalnya pasien takikardi. Karena diastolic time-nya pendek, berarti blood flow, coronary blood flow-nya juga akan berkurang. Coronary vascular resistance juga mempengaruhi. Jadi kalau ditanya, determinant coronary blood flow apa ya? Ada tiga ini. Perfusion pressure-nya, perfusion time-nya, dan coronary vascular resistance. Ini yang autoregulation masuk di sini, vascular resistance. Hukumnya apa? Ada Darcy Law sama Poiseuille's Law. Ini nice to know. Pokoknya intinya ya fisika banget lah intinya blood flow ini. Ada gradiennya, ada pressure-nya, dipengaruhi atau hal-hal yang lain juga. Tadi kita sudah bahas ini, diulang lagi. Normal resting coronary blood flow itu 0,7 sampai 1, tapi bisa meningkat 4 sampai 5 kali ketika pasien itu memiliki coronary flow reserve yang baik. Jadi kalau flow reserve-nya baik, dia bisa mempertahankan coronary blood flow sampai batas tertentu. Ini juga kita mengulang lagi, kalau kita ngomongin epicardial artery, terus lebih kecil lagi ada prearterioles, ada arterioles sampai paling kecil capillaris. Masing-masing ini sensitif terhadap hal yang berbeda. Large arterioles flow sensitif, intermediate arterioles dia pressure sensitif, sedangkan yang small arterioles dia metabolic sensitif. Terus ini coronary remodeling. Kalau kita lihat yang paling kiri, yang bundarnya bagus, nggak ada stenosisnya, ini adalah yang normal vessel. Terus kalau dia mulai menyempit, dia minimal CAD. Terus makin tebel lagi, stenosisnya makin tebel sampai severe CAD. Biasanya kalau dia penyempitannya masih belum sampai 80 atau 85%, biasanya pasien itu masih bagus coronary blood flow-nya karena autoregulasinya
coronary flow reserve-nya itu masih bisa mengkompensasi kebutuhan oksigen demand-nya. Jadi supply-nya masih bisa dipertahankan. Tapi ketika dia sudah sampai, ada yang bilang 70%, ada yang bilang 85%, kalau sudah stenosis seperti itu, em, flow reserve-nya sudah nggak bisa ngimbangi lagi. Maka pasien itu akan masuk ke angina, dia akan ada keluhan. Patofisiologinya, tadi kita juga sudah bahas, ini di breakdown lagi. Ada atherosclerotic coronary flow limiting stenosis, jadi memang ada penyempitan. Ada juga epicardial coronary artery spasm, jadi spasm tapi di epikardialnya ya, bukan microvascularnya. Bisa juga coronary microvascular dysfunction, jadi bagian arteriol kecil-kecil sama kapilernya dia disfungsi, bisa karena vasodilatasinya kurang baik atau vasokonstriksinya lebay. Sama coronary thrombosis. Ini contohnya spasm. Kalau kita lihat yang ini, pembuluh darah ini ada panahnya, dia kayak menyempit kan. Tapi ketika kita treat dia, kita berikan agen vasodilatasi, ternyata dia tidak ada nggak ada stenosis sama sekali. Berarti memang karena dia spasm aja, bukan karena stenosis, karena aterosklerosis. Jadi iskemia itu banyak sekali yang menyebabkan. Kalau dulu kan selalu bilangnya, oh iya karena pembuluh darahnya menyempit. Tapi ternyata tidak. Ada banyak hal yang sangat-sangat bisa mempengaruhi orang itu bisa mengalami iskemia. Dari microvascular, endothelial dysfunction, platelet dysfunction. Jadi macam-macam. Konsekuensinya apa sih kalau misalnya aliran darahnya kurang baik gitu misalnya? Kalau misalnya dia partial occlusion aja, ya mungkin bagian yang mati nggak banyak ya. Tapi kalau dia total occlusion, misalnya buntu di atas ini, dan nggak dia apa-apain, ya mati otot jantungnya. Tapi kalau kita post conditioning ini maksudnya ternyata dia tuh udah bolak-balik mengalami ini. Jadi dia sudah banyak kolateralnya. Kolateral tuh maksudnya pembuluh darah shortcut gitu. Kayak misalnya kalian mau pergi dari Surabaya ke Malang, ternyata tolnya buntu macet. Kalau kalian sudah terbiasa Surabaya ke Malang dan sudah biasa mengalami buntu, kalian akan cari jalan tikus, cari shortcut yang lain. Sama pembuluh darah kita juga seperti itu. Kalau dia bolak-balik mengalami iskemia, dia akan bikin collaterals. Dia akan bikin pembuluh darah baru kecil-kecil, namanya post conditioning. Sehingga walaupun dia misalnya total oklusi, mungkin secara klinis dia akan lebih baik daripada orang yang belum conditioning, karena dia sudah punya jalur yang baru. Ini yang tadi saya bilang repetitif iskemia. Kalau misalnya orang itu repetitif iskemia, biasanya dia akan bikin jalur yang baru sehingga bisa mempertahankan coronary blood flow. Ini summary juga ini sama slide yang tadi kita udah bahas. Oke, udah selesai ternyata. Coba aku bahas lagi yang ini ya. Acute iskemia. Jadi kalau orang tuh kalau sudah acute iskemia, sorry, ternyata ini yang acute. Oh, kronik ini yang maksud aku yang kronik repetitif itu yang kolateral. Kalau yang acute biasanya enggak. Jadi kalau pasien itu memang total occlusion, lebih dari 20 menit nggak dia apa-apain, ya dia mati. Tapi kalau misalnya dia sudah lebih dari 20 menit, tapi kita revaskularisasi, maksudnya revaskularisasi itu dibuka ya, baik itu dengan trombolitik maupun primary PCI maupun CABG, ya akan tetap ada otot yang wis kadung mati gitu, tapi ada juga otot yang bisa diselamatkan. Kalau misalnya dia sudah pernah oklusi, terus dia selamat, ternyata dia reoklusi lagi, itu yang namanya preconditioning, karena dia sudah pernah mengalami itu, dia sudah punya jalur yang baru, kita sebutnya preconditioning. Nah, orang-orang seperti ini kita sebutnya stunning. Jadi kayak stunning itu apa ya? Maksudnya otot jantungnya kayak mati sebentar, bukan mati ya. Tahu nggak sih stun gitu? Jadi dia kaget gitu, oklusi lagi dia kaget. Tapi dia bisa balik, dia bisa diperbaiki kalau misalnya kita revaskularisasi. Beda sama yang chronic repetitive ischemia. Kalau chronic repetitive ischemia, lihat ya pembuluh darah ini kan bagus. Kalau chronic repetitive kita dari atas sudah stenosis. Sudah stenosis, dia repetitive ischemia. Sehingga proses yang sudah kronik ini kita sebutnya hibernating. Jadi kalau prosesnya baru kita bilangnya stunning, kalau misalnya dia repetitif kita bilangnya hibernating. Jadi otot jantungnya ini dibikin tidur, dibikin apa ya, dibikin supaya demand-nya tuh nggak banyak, namanya hibernating. Kalau misalnya dia bisa beradaptasi dengan baik, kolateralnya bagus, ya oke, dia bisa beradaptasi.
Tapi kalau misalnya enggak, ya akhirnya mati juga ototnya. Jadi kalau misalnya nanti misalnya ujian gitu ya, ada bedanya stunning sama hibernating apa ya? Kalau stunning yang ini stunned myocardium, acute ischemia. Kalau chronic repetitif dia hibernating. Oke, sudah selesai ternyata. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih bingung? Mudah-mudahan paham ya. Aku rasa bukan hal yang sulit, tapi mungkin sebelumnya sudah pernah dapat kuliah PJK. Belum pernah dokter. Belum pernah ya, oke. Maaf cepet banget, soalnya materinya banyak dan ternyata waktunya cuma 1 jam. Kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh banget. Rasanya kalau FKG ini ya, mungkin anatomi fisiologi, terus, em, oh iya, kalau orang tuh datang dengan angina, kadang dia datang bukan dengan keluhan nyeri dada, tapi rasanya bisa juga dibilang nggak nyaman dan menjalar sampai ke rahang, sampai ke gigi, sampai ke lengan. Jadi kalau secara textbook itu, orang datang dengan chest pain itu karena angina, sering kali keluhannya itu menjalar ke rahang. Bahkan mungkin yang dominan nyeri di rahangnya kayak orang sakit gigi. Nah itu harus pintar-pintarnya kita. Kalau memang dia memang fully sakit gigi, giginya bengkak gitu, gusinya bengkak, oke memang dia sakit gigi. Tapi harus dievaluasi lagi. Kalau misalnya dia ada faktor resiko, misalnya ngerokok, dia diabetes, terus kok diperiksa giginya nggak kenapa-napa ya, kok bilangnya rahangnya sakit, gusinya sakit. Bisa aja tuh angina. Jadi kadang keluhannya tidak spesifik kayak chest pain gitu. Bisa aja bukan chest pain yang muncul, tapi rahangnya sakit, lehernya sakit. Udah titipanku gitu aja sih. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, izin aku tutup ya. Mudah-mudahan cukup ngerti. Mudah-mudahan, sorry cepet banget. Tapi kalau misalnya slide-nya boleh dikasih nggak sih, Dokter Mustafa? Kalau boleh di-share Izin aja ke nanti saya. saya mintakan ini. Ini Iya, dokter kalau saya mintakan izin dulu ke ini. Matur nuwun. Nanti kami mm, bagikan dokter. Kami minta iya, izin dulu. iya. Matur Kalau nuwun sangat dokter. iya, makasih. Kalau boleh di-share aja karena sejam untuk memahami ini semua rasanya cukup nggak mungkin. Tapi paling nggak kalian tahu lah yang penting apa. Kira-kira nanti ujian yang ditanya apa. Ya paling hal-hal yang diulang-ulang tadi itu aja. Oke? Izin aku tutup ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang salah kata atau yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jadi dokter gigi yang bisa memajukan Indonesia ke depannya. Terima kasih banyak. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.